Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Sobat Pintar. Kembali lagi bersama saya, Takia dan Putri, yang akan berbagi kisah dan sejarah seputar dunia pendidikan. Tentunya di channel YouTube kebanggaan kita, Jakdisdik TV, dalam acara Ridu, Radio Edukasi edisi 11 Februari 2022. Apa kabar nih Sobat Pintar semua? Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita tetap semangat menjalani aktivitas kita sambil ditemani oleh Ridu tentunya. Bener banget tuh Kak Taki. Selama sejam ke depan, Kak Putri dan Kak Taki bakal nemenin Sobat Pintar semua nih dan memberikan cerita dan sejarah yang seru-seru seputar spesial buat Sobat Pintar semua pastinya. Oh iya Kak Putri, kan kemarin kita udah memberikan kisah dari keluarga Sang Jungking nih ya untuk Sobat Pintar semua. Nah, gimana kalau aku nge-review sedikit nih Kak tentang keluarga? Boleh banget Kak Taki. Biar Sobat Pintar juga bisa inget nih sama kisah Sang Jungking kemarin yang juga sedikit memberi inspirasi kita tentang keluarga pastinya nih. Iya, ternyata keluarga itu sangat berperan penting ya Kak dalam kehidupan kita. Karena kan ilmu pertama yang kita dapat dan pembelajaran yang kita pelajari itu juga berawal dari keluarga kan Kak. Nah, dari keluarga Sang Jungking kita bisa merasakan keluarga yang sangat harmonis nih Kak di sana. Tapi nih Kak Putri, kira-kira ada nggak ya Kak kisah tentang keluarga yang tidak harmonis? Aku jadi penasaran deh, dan mungkin sobat pintar di sini juga ingin tahu Kak. Keluarga yang gak harmonis ya Kak. Kayaknya ada deh Kak. Ada kisah tentang namanya tuh legenda Sangkuriang Kak. Sobat Pintar pasti udah gak asing sih ya sama cerita Sangkuriang ini. Gimana kalau biar gak penasaran nih ya, langsung aja yuk kita dengerin legenda Sangkuriang. Ayo kawan kita bersama-sama dengarkan dongeng tentang negeri kita. Ayo kawan jangan bermain saja, simaklah di acara kita. Belajar dengan riang gembira dalam mengenali ragam budaya. Kembangkan imajinasimu selalu dalam dongeng anak Nusantara. Apa kabar anak-anakku? Sehat semua bukan? Iya, baik. Kali ini Paman akan mengajak anak-anak mendengarkan dongeng dari Provinsi Jawa Barat yang sudah Paman siapkan. Dongeng Paman kali ini dengan judul Sangkuriang. Apa? Kamu membunuhnya? Sungguh keterlaluan kamu Sangkuriang. Aduh sakit Bu, kenapa Ibu memukulku seperti ini? Kamu sudah tega membunuh si Tumang. Anak-anak, kalian pernah mendengar nama Sangkuriang bukan? Iya. Sangkuriang adalah sebuah legenda yang sangat terkenal. Hampir semua masyarakat Bandung dan Jawa Barat pada umumnya sudah pernah mendengar nama ini. Namun, bagaimanakah sebetulnya kisah Sangkuriang si pemuda tampan ini? Bersama Paman Dongeng, kita ikuti kisah selengkapnya. Dahulu kala, tersebutlah kisah seorang putri raja yang sangat cantik parasnya. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mempunyai kegemaran menenun kain. Kegemarannya ini dijalaninya setiap hari. Bahkan bisa dianggap tiada hari tanpa menenun. Sampai pada suatu hari ketika dia sedang asik menenun, Aduh, pintalan benangku jatuh. Di mana pintalan benangku? anak-anak, pintalan benang Dayang Sumbi terjatuh. Dan Dayang Sumbi tidak tahu dan tidak dapat menemukan pintalan benangnya. Lama dia berusaha mencari, namun hasilnya sia-sia. Karena kesal, maka dia pun sesumbar. Hei, siapa saja yang bisa menemukan dan mengambilkan pintalan benangku? Jika perempuan, akan kujadikan adik. Tapi jika laki-laki, akan kujadikan suami.
Anak-anak, lama Dayang Sumbi menunggu seseorang menemukan dan mengantarkan pintalan benangnya. Namun, tidak seorang pun yang datang menemuinya. Dia semakin kesal. Pada suatu saat, Bagaimana ini? Aku menunggu seseorang, malah yang datang seekor anjing. Oh, tapi tunggu dulu. Apa benda yang digigitnya itu? Oh, itu adalah pintalan benangku yang terjatuh. Tapi, mengapa ada pada anjing hitam itu? Hei anjing, mengapa pintalan benangku kamu bawa? Cepat, bawa kemari pintalan benang itu. anak-anak, anjing hitam itu seolah-olah mengerti kata-kata Dayang Sumbi. Perlahan-lahan anjing itu mendekat dan meletakkan pintalan benang di dekat kaki Dayang Sumbi. Kamu memang anjing yang baik. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Tumang. Iya, Tumang. Tumang adalah nama yang bagus untukmu. Dayang Sumbi sangat gembira sekali bisa mendapatkan pintalan benangnya kembali. Dia kemudian juga memelihara anjing hitam yang diberi nama si Tumang. Dayang Sumbi tidak tahu bahwa anjing hitam itu sebenarnya adalah titisan dewa yang dikutuk jadi binatang dan dibuang ke bumi. Sampai pada suatu saat, Dayang Sumbi teringat akan sumpah janjinya. Dulu aku pernah bersumpah janji, jika ada yang dapat menemukan pintalan benangku, kalau perempuan, akan kujadikan adik. Kalau laki-laki, akan kujadikan suami. Tapi ternyata yang menemukan adalah seekor anjing, meskipun itu anjing jantan. Tapi bagaimana? Aku pernah bersumpah janji. Aku tidak mau melanggar sumpahku. Baiklah, aku akan memenuhi sumpahku. Akan kujadikan si Tumang sebagai suamiku. Begitulah anak-anak, Dayang Sumbi memang seorang wanita yang teguh dengan janji-janjinya. Dia tidak mengelak akan janjinya terdahulu. Dayang Sumbi hidup bahagia bersama si Tumang, suaminya, dan mengandung seorang bayi. Sampai tibalah saat melahirkan. Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dan normal seperti seorang manusia yang diberinya nama Sangkuriang. Anakku, ternyata kamu adalah bayi yang tampan. Aku sangat mencintaimu, nak, dan aku berjanji akan merawatmu sebaik-baiknya. Suamiku, lihatlah. Ini anak kita. Wajahnya sangat tampan sekali. Anak-anak, di bawah asuhan kedua orang tuanya yang penuh kasih sayang, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan sehat dan cakap. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa anjing yang selalu menemaninya setiap saat adalah ayahnya sendiri. Karena memang ibundanya, Dayang Sumbi, tidak memberitahukan hal itu, Sangkuriang menganggap bahwa si Tumang adalah anjing sahabatnya, tidak lebih dari itu. Suatu hari, Dayang Sumbi akan mengadakan sebuah perayaan. Dia membutuhkan hati seekor kijang untuk perayaan itu. Maka, disuruhlah Sangkuriang mencari hati kijang ke hutan. Karena Sangkuriang sangat mencintai ibunya, maka ia pun berangkat berburu ke hutan dengan ditemani si Tumang. Lama Sangkuriang dan si Tumang berburu kijang, namun belum juga mereka mendapatkannya. Tidak terasa, mereka sudah berjam-jam di dalam hutan tersebut. Tumang,
kita sudah lama di dalam hutan sini. Tapi kita belum juga mendapatkan kijang buruan kita. Aduh, hari juga semakin sore. Aduh, bagaimana ini? Kalau aku pulang tidak membawa hati kijang, pasti ibu akan sangat kecewa. Hari semakin sore, namun sang kuryang belum juga mendapatkan hasil buruannya. Sambil beristirahat, dia memutar otak bagaimana caranya mendapatkan hati kijang yang diinginkan oleh ibunya. Karena sudah kelelahan dan putus asa, dia pun mempunyai pikiran jahat untuk membunuh si Tumang dan mengambil hatinya. Aku tahu caranya. Aku akan bunuh si Tumang dan akan kuambil hatinya. Ibu pasti tidak akan tahu kalau yang kuberikan hati anjing, bukan hati kijang. Ibu pasti tidak akan kecewa. Iya, aku akan bunuh si Tumang. Maafkan aku ya Tumang. Anak-anak, sang kuryang akhirnya memanah si Tumang untuk diambil hatinya. Dia tidak tahu bahwa si Tumang adalah ayah kandungnya. Hari menjelang sore, sang kuryang kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dayang Sumbi sudah menunggunya. Ibu, aku pulang, Bu. Sang kuryang, akhirnya kamu pulang juga, Nak. Ibu sampai cemas menunggu kamu. Ini, Bu, hati kijang yang ibu minta. Terima kasih anakku. Kamu memang anak yang baik. Tapi Sang Tapi kuryang, apa, Bu? kamu tadi berangkat berburu, bukankah bersama si Tumang? Iya, Bu. Lalu sekarang Tumang di mana? Kenapa tidak pulang bersamamu? Apa, Bu? Tumang di mana, Sang kuryang? Aku tidak tahu, Bu. Tadi memang bersamaku, tapi Tapi apa, Sang kuryang? mungkin si Tumang tersesat, Bu. Kamu bohong. Kamu bohong, Sang kuryang. Si Tumang tidak mungkin tersesat. Dia adalah anjing yang pandai. Aku juga tidak tahu, Bu. Kenapa Tumang bisa tersesat, Bu? Sang kuryang, jangan bohong pada ibu, Nak. Jujurlah. Katakan, di mana si Tumang sebenarnya? Aku akan katakan pada ibu apa yang terjadi sebenarnya. Ya, cepat katakan. Tapi ibu harus janji tidak akan marah kepadaku, Bu. Ibu janji, Sang kuryang. Sekarang katakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tadi sewaktu berburu di hutan, sampai sore sang kuryang tidak mendapatkan seekor kijang pun, Bu. Sang kuryang tidak ingin mengecewakan ibu. Karena itu sang kuryang memanah si Tumang dan mengambil hatinya untuk ibu. Apa? Kamu membunuhnya? Sungguh keterlaluan kamu, Sang kuryang. Aduh sakit, Bu. Kenapa ibu memukulku seperti ini? Kamu sudah tega membunuh si Tumang. Sang kuryang memang salah. Tapi, Bu, itu semua aku lakukan karena aku tidak mau ibu kecewa. Tapi bukan begitu caranya, Sang kuryang. Dayang Sumbi sangat marah mendengar pengakuan sang kuryang yang telah membunuh si Tumang. Dia kemudian memukul kepala sang kuryang dengan gayung yang sedang dipegangnya. Hal ini membuat hati sang kuryang terluka. Dia tidak terima perlakuan ibunya. Sang kuryang kemudian pergi meninggalkan rumahnya dan tidak pernah kembali lagi. Anak-anak, sepeninggal sang kuryang, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Sebagai rasa sesalnya, dia pun tekun bertapa dan berdoa kepada para dewa. Dewa, ampunilah perbuatan hamba. Kembalikan sang kuryang pada hamba, Dewa. Karena ketekunannya bertapa dan berdoa, dewa-dewa di kayangan kemudian memberinya hadiah, di mana Dayang Sumbi
akan tetap muda selamanya dan akan memiliki kecantikan yang abadi. Anak-anak, tidak terasa tahun telah berganti tahun. Sementara itu, sang kuryang telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Dia pun sangat rindu pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halamannya, dia bertemu dengan seorang wanita yang berwajah cantik jelita. Wanita itu bernama Dayang Sumbi yang tidak lain adalah ibu kandungnya. Sang kuryang sangat mencintai wanita itu. Dia pun kemudian meminangnya. Dayang Sumbi pun menerima pinangan itu tanpa tahu bahwa pemuda itu adalah anaknya. Mereka pun merencanakan pesta pernikahan. Ketika pesta hendak dilangsungkan, sang kuryang pamit pada Dayang Sumbi untuk berburu di hutan. Dan ketika Dayang Sumbi tengah membetulkan ikat kepala pada sang kuryang, dia melihat bekas luka di kepala sang kuryang. Dia pun sadar bahwa calon suaminya adalah anaknya sendiri. Ternyata pemuda ini adalah sang kuryang, anakku sendiri. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Aku harus mencegahnya. Dayang Sumbi berusaha keras untuk menggagalkan pernikahannya dengan sang kuryang tanpa diketahui. Maka dia pun mengajukan beberapa permintaan yang sulit-sulit pada calon suaminya. Kanda. Iya, Dinda. Aku punya beberapa permintaan kepadamu sebagai syarat pernikahan kita. Permintaan apa itu, Dinda? Pertama, aku minta Kanda membendung Sungai Citarum. Baik, aku bersedia. Lalu apalagi permintaan Dinda? Yang kedua, aku minta dibuatkan perahu besar untuk menyeberang Sungai Citarum. Baik, aku sanggupi semua permintaan Dinda. Tapi Kanda, semua ada syaratnya. Syarat apa lagi, Dinda? Kedua permintaanku itu harus sudah terpenuhi sebelum fajar menyingsing. Sungguh berat persyaratanmu, Dinda. Tapi aku akan berusaha, Dinda. Anak-anak, sang kuryang lalu pergi bertapa, memohon bantuan para dewa. Dan dengan kesaktian yang diwarisi dari ayahnya, dia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi pun tidak kalah gencar memohon kepada para dewa agar matahari terbit lebih awal. Dewa pun mendengar dan mengabulkan permohonan Dayang Sumbi. Fajar pun datang lebih cepat dari biasanya. Fajar telah datang rupanya. Berarti aku telah gagal memenuhi permintaan calon istriku. Aku gagal. Aku telah gagal. Maafkan aku, Dinda. Mengetahui fajar telah datang, sang kuryang terperanjat sekaligus kecewa karena dia tidak bisa memenuhi keinginan Dayang Sumbi, wanita yang sangat dicintainya. Dia kesal sekaligus marah. Dia lalu menjebol bendungan yang baru saja dibuatnya. Perahu besar yang baru saja dibuatnya juga ditendangnya hingga terlempar jauh dan terbalik. Perahu yang terbalik itu lama-kelamaan berubah menjadi gunung. Dan gunung itu diberi nama Tangkuban Perahu atau Perahu Terbalik. Wah, menarik banget ya Kak kisahnya. Gimana nih kalau menurut Sobat Pintar semua? Ternyata ada ya Kak anak yang berbohong seperti sang kuryang yang memberikan daging anjing kepada ibunya. Padahal kan ibunya minta daging kijang ya Kak. Tapi kira-kira nih Kak Putri, apa ya Kak pembelajaran yang bisa kita petik dari kisah si sang kuryang ini? Nah, Kak Taki dan Sobat Pintar, sama nih Kak, kayak yang Kak Taki udah bilang, legenda sang kuryang ini itu menceritakan tentang anak yang tidak patuh
sama apa yang orang tuanya katakan nih. Tapi nih ya, sobat pintar semua, ini tuh nggak boleh ditiru. Sebagai seorang anak, kita harus mendengarkan apa yang orang tua kita katakan, apalagi jika itu demi kebaikan kita sendiri. Sama satu lagi nih sobat pintar, kata Ki, kita harus jujur dalam melakukan suatu hal, karena berbuat curang itu adalah perilaku yang tidak baik, juga dapat merugikan orang lain. Oh, berarti banyak banget ya Kak yang harus kita pelajari dari si Sangkuriang ini. By the way Kak, udah nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam kita nemenin Sobat Pintar semua di pagi hari ini. Tapi jangan takut, karena kita bakal nemenin Sobat Pintar lagi besok di jam yang sama tentunya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Ridu Radio Edukasi. Maaf kalau ada salah kata dan terima kasih sudah mendengarkan Ridu. Saatnya Kak Putri dan Kak Takia pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Ingat selalu nih apa pesan orang tua kita. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah